Saat ini teman-teman guru honorer sudah bisa melihat status kelulusan P3K Guru tahun 2023. Di sini kita bisa melihat kita lulus atau tidak lulus di akun SSC ASN masing-masing maupun juga di website resmi instansinya. Namun mungkin teman-teman banyak sekali yang bertanya-tanya, yaitu setelah kita dinyatakan lulus, mengapa kita tidak bisa melihat untuk lokasi sekolah penempatan kita. Nah, berikutnya di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan baru, yaitu untuk lokasi penempatan. Artinya untuk pengumuman kelulusan ini tidak bersamaan dengan penempatan. Misalkan saya di sini sebagai ahli pertama guru kelas, ini ditempatkan di SD Negeri Mantingan 5. Nantinya akan menjadi seperti ini. Berikutnya kita akan membahas update informasi terbaru, yaitu sesuai dengan pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya, yaitu di mana melihat lokasi penempatan P3K Guru 2023. Dikarenakan untuk pengumuman kelulusan ini tidak sekaligus penempatan ya di tahun ini. Kira-kira bagaimanakah informasi pengumuman penempatan P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sebenarnya pada video sebelumnya saya telah mengupdate informasi, yaitu yang kita kutip dari pernyataan Ibu Hasna, bahwasanya untuk hari ini pengumuman kelulusan ini bukan langsung untuk penempatan. Artinya pengumuman kelulusan ini tidak sekaligus pengumuman sekolah penempatan, jadi teman-teman dibanyakin bersabar ya. Nah, selanjutnya dari informasi ini maka kita bisa menyimpulkan ternyata memang benar adanya untuk pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 ini tidak sama halnya dengan di tahun sebelumnya. Kalau misalkan di tahun sebelumnya di sini langsung muncul, yaitu untuk lokasi penempatan kita ini berada pada sekolah penempatan yang mana. Sedangkan untuk yang P3K Guru 2023 di sini setelah kita jadikan lulus hanya ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup bagi yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K dengan memantau jadwalnya. Nah, selanjutnya untuk lokasi penempatan ini nanti kira-kira kapankah akan diberikan, dikarenakan ketika kita mencoba cek ya untuk pengumuman di salah satu instansi, bahwa untuk berkas-berkas nanti yang kita gunakan untuk pengisian DRH NIP 3K ini adalah sebagai contoh, yaitu di sini dari salah satu daerah bahwa seluruh dokumen untuk pemberkasan itu dibuat rangkap 2 dan dimasukkan ke dalam map warna kuning. Ini ada yang non paperless juga ya ternyata, yang mana di sini setiap map itu ditulisi nama, jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, kemudian unit kerja penempatan. Padahal sekarang ini kita belum mengetahui untuk unit kerja penempatan kita ini berada di mana, kemudian nomor peserta ujian dan seterusnya. Kemudian juga pada bagian surat lamaran pekerjaan. Nah, di bagian surat lamaran pekerjaan pun juga demikian, yaitu di sini ada isian yang harus kita tambahin ya. Inilah di Labuhan Batu teman-teman, yaitu pada jabatan apa, diisi sesuai formasi jabatan yang dilamar. Kalau ini kan jelas ya, misalkan ahli pertama guru kelas, atau mungkin ahli pertama guru matematika misalkan. Kemudian untuk unit kerja penempatan ini diisi sesuai penempatan pada pengumuman. Padahal di pengumuman ini kita belum mendapatkan informasi di mana kita itu dilakukan penempatan. Baiklah sobat-sobatnya, untuk informasi yang pertama, ketika di sini kita mencoba untuk bertanya ke GTK Kemdikbudristek, meskipun di sini yang menjawab itu adalah bot dari Telegramnya, namun informasi yang disampaikan tentunya mengacu pada juknis yang ada. Ketika ini saya bertanya, saat ini daerah saya sudah pengumuman kelulusan P3K Guru 2023, namun kenapa tidak ada pengumuman penempatan saya? Apakah penempatan di sekolah induk ataupun juga di mana? Nah, kemudian dijawab di sini, yaitu selamat sore, selamat datang di layanan Kemdikbudristek dengan yoga. Penempatan dilakukan masing-masing BKD dan Dinas Pendidikan setempat. Nah, dari informasi ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa untuk penempatan ini nanti yang melakukan itu adalah dari BKPSDM atau BKD bersama dengan Dinas Pendidikan teman-teman. Dan selanjutnya kalau misalkan pengumuman penempatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM melalui redistribusi ya, ini adalah tentunya nanti kita selalu pantau secara berkala di akun kita masing-masing dan juga di portal website instansi berikutnya nanti akan muncul informasi seperti ini.
yaitu kita itu lokasi penempatannya di mana. Misalkan di sini adalah saya ini peserta nomor berapa gitu ya. Nanti akan ada kolom baru, yaitu di sini nama jabatan saya, misalkan nama saya. Kemudian jabatan yang saya lamar ini adalah ahli pertama guru kelas. Kemudian saya ditempatkan di SNPSN ini. Kemudian untuk unit penempatan saya ini berada di SD Negeri Hargomulyo 2 misalkan. Nah, nanti akan seperti itu. Jadi untuk urusan penempatan ini adalah merupakan wewenang dari BKD dan juga Dinas Pendidikan ya. Inilah untuk informasi yang kita dapatkan dari Kemdikbudristek ya. Nah, tentunya di sini nanti untuk aturan penempatan itu disesuaikan yaitu dengan kebutuhan masing-masing instansi teman-teman, dan juga dari redistribusinya tentunya juga akan dipertimbangkan dari untuk kekurangan guru ya, atau kebutuhan melalui analisis beban kerja. Nah, tentunya untuk antisipasi tersebut, tentunya di sini dari BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan itu sudah melakukan pendataan, entah itu pendataan sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ataupun juga pendataan yang saat ini sedang berlangsung. Dan kalau misalkan di daerah saya ini saat ini sedang ada yaitu pemetaan tersebut teman-teman. Mungkin saja di sini juga ada yang sama di daerahnya teman-teman. Sebagai contohnya adalah seperti ini. Kalau misalkan menurut pemahaman saya ini ada kaitannya dengan penempatan ya, yaitu yang terhormat kepada siapa gitu kan, yaitu sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan atas pegawai non-ASN di lingkup pemerintah kabupaten tertentu. Untuk inspektorat kabupaten ini dimohon kesediaan untuk menugaskan yaitu petugas atau pegawai yang bersangkutan ya dalam pengisian data. Ini adalah untuk data SDM non ASN, tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Ini tentunya juga akan ada kaitannya dengan nanti pelaksanaan persiapan untuk seleksi P3K di tahun 2024. Dikarenakan untuk teman-teman guru honorer yang tidak lulus di seleksi tahun ini, maka nanti akan ikut seleksi di tahun sebelumnya selanjutnya ya. Termasuk juga untuk teman-teman tenaga kependidikan pun juga insya Allah nanti akan tercover di sana. Kemudian yang kedua yaitu data perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Ini adalah diminta untuk mengisi formulir ini, yang mana formulirnya kita tutupi ya. Nah, ini pengisian link itu dilakukan oleh operator dapodik ya pada masing-masing lembaga pendidikan. Pengisian ini dilakukan paling lambat adalah tanggal 27. Nah, kalau misalkan di sini coba kita cek ya. Tentunya sepertinya yang ada kaitannya dengan penempatan itu adalah di bagian yang paling bawah teman-teman. Coba kita cek yang bawah. Kalau misalkan di sini ini adalah seperti ini untuk formnya, yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya dan seterusnya. Kemudian di sini diminta untuk mengisi perangkat daerah itu Dinas Kesehatan ataupun juga Dinas Pendidikan, kemudian lembaga atau vaskes yang ada. Ini tentunya mengisikan. Kemudian juga ada jumlah PNS per Desember 2023, yaitu keterangan PNS yang saat ini aktif bekerja, yaitu yang melaksanakan tugas keseharian di tempat tugas itu. Kemudian jumlah P3K per Desember 2023, yaitu P3K yang saat ini sedang bekerja, yaitu melaksanakan tugas keseharian di tempat tugas. Kemudian jumlah P3K yang diangkat berdasarkan pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K bulan Desember 2023. Kemudian jumlah non ASN yang masih ada, tentunya di sini nanti semoga saja ini merupakan salah satu indikasi untuk nanti kita itu penempatan ya untuk P3K Guru 2023. Dikarenakan untuk penempatan ini kan tidak ada istilah geser menggeser ya. Ya nanti pokoknya kita pantau saja untuk pengumuman penempatan di portal website instansi kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.